Bab ke-33. Krak! Kia! Teriak Clara saat ia menginjak cabang yang sudah mati. Tiba-tiba cabang itu patah dan membuatnya jatuh dari ketinggian. Kla! Grab! Krik, krik, krik. Hahaha! Asi pangeran berkuda putih lo itu, Kla. Terdengar tawa Galena dari atas pohon yang memecahkan suasana sunyi barusan. Tadi aja panik saat Clara akan jatuh, sekarang ia malah tertawa terbahak-bahak seperti Mbak Kunti magang. Dehem Kafka dan menurunkan Clara dari gendongannya. Ya, pangeran berkuda putih yang dimaksud Galena adalah Kafka. Tadi saat Clara jatuh, Kafka dengan sigap mentangkap Clara agar tidak jatuh langsung ke tanah. Betapa so sweetnya pangeran penolong ini. Thanks, Kak. Lirih Clara merasa malu. Alah, Kla. Nggak usah malu-malu memang begitu, hahaha. Ledek Galena yang masih ketawa ketiwi di atas pohon. Teska, bacot, ucap Clara kesal pada Galena. Turun, suruh Davo menatap Galena yang membuat Galena menghentikan tawanya itu. Nah, sekarang giliran Clara yang mengejek Galena dengan wajah tengilnya itu. Syukurin lo, melik. Ucap Clara lirih sembari memeletkan lidahnya ke arah Galena, membuat Galena kesal. Gak mau. Ucap Galena. Turun atau laporin ke BK. Ancam Dava. Ngapain dilaporin? Kan ini gak ada urusannya sama BK. Ucapnya dari atas pohon. Ya, mereka berbicara dengan agak berteriak-teriak, sudah seperti di hutan saja. Karena lo nakal di sekolah. Jawabnya. Mana ada? Kesal Galena tak terima. Panjat pohon mangga, terus makan mangga sekolah. Itu apa namanya, Em? Ucap Dava berusaha sabar mengurus istrinya yang nakal ini. Ini tuh fasilitas sekolah namanya. Kalian aja yang gak pinter gunain fasilitas sekolah kayak pohon mangga ini. Nah, gunanya ditanam pohon mangga di sini, ya buahnya buat makan para penghuni sekolah, daripada jatuh busuk, kan mubazir, iya enggak? Jawabnya dengan pintar. Bener juga tuh Bu Bos. Ucap Heru membenarkan. Iya, besok-besok gue mau kesinilah. Ucap Raka ikut menyahuti. Enggak boleh. Ini pohon udah hak paten punya gue sama Clara. Iya enggak, Kla? Ucapnya diacungi jempol Clara. Dehem Dava menengahi pembicaraan mereka dan melirik Heru dan Raka, membuat dua pemuda itu langsung kicep. Mau turun atau gue tebang pohonnya? Ancam Dava yang mulai tak sabar dengan kelakuan Galena. Gak mau, nanti lo marah-marah. Ucap Galena menatap Dava lagi dengan cemberut. Kalau lo gak nakal, gue gak akan marah. Ucapnya. Sedangkan para teman-teman mereka hanya menatap perdebatan mereka saja, tanpa ikut buka suara sama sekali. Yaudah, gue mau di sini aja. Ucap Galena malah memetik mangga satu lagi dengan santai. Dava menghela nafasnya mencoba sabar. Ia menunduk sebentar karena merasa pegal dengan lehernya yang dari tadi mendongak ke atas. Sedangkan yang lainnya menatap Galena dengan tatapan berbeda-beda. Sepertinya Galena memang lawan yang cocok untuk Dava. Ia bahkan dengan santai memetik mangga dan memakannya di saat Dava sudah seperti ini. Oke turun, gue nggak marah. Ucap Dava mencoba sabar. Beneran? Tanyanya memastikan. Turun. Tapi pijakannya udah patah, gimana dong? Adunya. Bisa naik, harus bisa turun. Ucap Dava. Ambilin tangga kek. Ucapnya cemberut. Ambil. Suruh Dava kepada Raka, Raka langsung lihat panik. Kenapa, Kla? Tanya Galena. Sebelah lo, ada ulat. Teriak Clara panik. Galena langsung menoleh ke sebelahnya, dan benar saja di sana ada ulat bulu warna hitam yang ukurannya lumayan besar. Ulat! Teriaknya panik. Gue mau lompat. Kia.
Teriaknya dan segera lompat dari atas pohon mangga yang tinggi itu keras. Sakitnya. Dav. Nah. Teriak yang lain berbarengan. Kalian gak apa-apa? Tanya mereka panik. Kalian kelas dulu. Jawab Dava menahan sakit sembari memeluk erat tubuh Galena. Ia tahu miliknya itu sudah teknenagram, maka dari itu ia tak membiarkan Galena bangun dari tubuhnya agar miliknya tak dilihat orang lain dalam keadaan mengembung seperti ini. Beneran? Tanya Alvin. Jawab Dava. Tapi. Udah ayo. Ucap Alvin menarik Heru dan menarik Raka yang masih linglung membawa tangga itu. Di taman belakang tinggal Dava dan Galena yang sedang duduk di tanah dengan Dava yang memangku Galena. Posisi mereka ini terlihat intim jika dilihat orang lain, seperti pasangan muda yang berbuat mesem di sekolah. Dava makin erat memeluk Galena karena ia merasakan bagian bawahnya yang bangun, sedangkan Galena juga masih memeluk Dava karena merasa deg-degan dan takut habis melompat dari ketinggian. Dava bangkit dari duduknya sembari menggendong Galena di depan seperti koala. Kak mau kemana? Tanya Galena setelah sadar dari rasa terkejutnya. Turunin nih, nanti ada yang lihat. Meronta Galena dari dalam gendongan Dava. Diam, tiu gue jatuhin. Ucap ada dingin membuat Galena takut. Dava memasuki sebuah lift rahasia yang akan langsung menghubungkan ke lantai 3. Galena melihat dari Dava yang membuka lift yang tadinya cuma pintu biasa ternyata dalamnya adalah lift. Ia menjadi kagum, ternyata ada banyak hal-hal rahasia dimanapun Dava berada. Sesampainya di lantai 3 Dava yang masih menggendong Galena. Ia menuju ruang pribadinya dengan mudah. Dava membuka sepatunya dan membuka sepatu Galena sebelum menaiki kasur. Ia menaiki kasur masih dengan Galena di gendongannya. Setelahnya ia duduk sembari memangku Galena. Gue mau turun. Ucap Galena hendak turun dari pangkuan Dava. Namun Dava malah menahannya. Hukuman buat lo, buka bajunya. Ucap Dava mulai buka kancing baju Galena. Apaan sih, dasar mesem? Ucapnya menahan tangan Dava yang hendak melepaskan kancing bajunya. Gue haus. Ucapnya. Ya udah gue pumping dulu, minggir. Ucap Galena yang ingin berdiri lagi namun Dava lagi-lagi menahan pinggang gadis itu. Gue mau langsung. Ucapnya. Kok lo makin mesem sih? Kesal Galena menatap Dava sebal. Hukuman buat lo yang nakal. Ucapnya santai meneruskan membuka kancing baju Galena. Kak. Rengeknya. Harus nurut. Ucap Dava yang membuat Galena menatap Dava dengan tatapan melasnya. Dava membuka kancing baju Galena lagi karena gadis itu tampaknya sudah pasrah. Saat sudah teruka sempurna dan menyisakan bra hitam gadis itu, Dava menatap sebentar Galena yang sedikit menyembul di balik bra hitamnya, lalu ia membuka kaitan bra Galena itu. Tak mau berlama-lama lagi ia langsung melahap sumber energinya, dan satu tangannya dengan nakal mengles pingnenegram Galena. Kak kayak ada yang ganjel. Lenguhnya merasakan sesuatu yang mengganjal di bawahnya. Dava hanya melenguh saat Galena malah bergerak-gerak membuat di bawahnya semakin tak karuan. Sial gadis itu malah mendah membuat Dava ikut bergerak. Dava tidak mencegah istrinya bergerak-gerak. Galena merasa lemas dan langsung ambruk dalam pelukan Dava. Dava juga sudah merasakan hal yang sama. Ia memeluk Galena erat. Kak, tadi itu apa? Kenapa basah? Tanyanya lirih. Bab